Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lima an-naf'a wal intifa' wal tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a'i ila al-huda wad dilala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Dalam metode yang disebutkan oleh Sayyid Ishaq Azur, wa rawat Tabrani wa Abu Nu'aim an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam qala galabtu masyariqal ardi wa magharibaha falam ajid rajulan afdala min Muhammad wa lam ara bani abin afdala min bani Hashim. Imam At-Tabarani dan Abu Nu'aim meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau meriwayatkan, Nabi Muhammad meriwayatkan dari Jibril alaihi salam. Jibril berkata, aku keliling, aku balak-balik dari timur ke barat, barat ke timur. Tidak aku temukan seseorang yang lebih afdal daripada Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak melihat keturunan seseorang yang lebih mulia daripada keturunan Bani Hashim. Jadi di masa itu afdal, paling sempurna garis keturunan adalah garis keturunan Bani Hashim. Qala Ibnu Hajar, lawaihus sihah zahira ala safahati hadzal matan. Tampilan-tampilan kesahan, kebenaran itu nampak daripada lembaran-lembaran yang disebutkan tadi. Yurid wallahu alam anna al-hadits al-katsirah tu'ayyiduhu fi afdhaliyatihi sallallahu alaihi wasallam wa fi afdhaliyati Bani Hashim ala sa'iril qabail. Di dalam riwayat tersebut Allahu alam bahwa hadis-hadis yang banyak ini memiliki memiliki manfaat, memperkuat tentang keafdaliyahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keafdaliyahan Bani Hashim atas seluruh suku. Jadi hadis-hadis yang disebutkan tentang Astafani min Bani Hashim, terus seperti juga Makhtara Bani Hashim fakhtarani falam azal khiyaran min khiyarin, dan begitu juga riwayat-riwayat yang lain. Beberapa riwayat yang sangat banyak itu satu sama lain menguatkan, walaupun mungkin ada yang hadisnya dhaif, tapi ada hadis yang kalau terkumpul beberapa hadis dhaif dari beberapa riwayat yang berbeda-beda, itu bisa menjadikan hadis hasan bi ghairi, meningkat derajatnya. Lah dari situ memperkuat satu sama lain riwayat-riwayat tersebut yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah afdalul khalq dan Bani Hashim adalah afdalul qabail, afdalnya suku. Wa akhraja Ibnu Murdaweh
Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Diriwayatkan oleh Ibnu Murdaweh, pernah Rasulullah membaca dalam ayat Al-Qur'an laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Qiraah yang biasa kita baca min anfusikum. Tapi ada qiraah lain. Nabi menyebutkan ada sab'ah lughat. Ada 7 bahasa Al-Qur'an, cara baca Al-Qur'an. Ada sampai berkembang dalam riwayat sampai 10. Itu yang apa namanya? Qiraah asyrah. Ada yang sampai menyebutkan 14 dan sebagainya, menyebutkan ada yang syadz. Alhasil dalam salah satu qiraah itu dibaca dengan min anfasikum. Kalau min anfusikum dari jenis kalian manusia. Tapi kalau min anfasikum bukan hanya sekedar dari jenis kalian manusia, tapi yang terbaik dari jenis kalian. Dari manusia yang terbaik, min anfasikum. Tsumma qala, kemudian setelah baca Rasulullah laqad ja'akum rasulun min anfasikum, Nabi berkata, ana anfasukum nasaban wa sihran wa hasaban, laisa fi abai min ladun adam sifahun kulluna nikah. Aku adalah yang terbaik di antara kalian dari segi nasab, dari segi pernikahan ataupun martabat. Tidak ada pada orang tuaku sama sekali, dari ayah ibu terus ke atas sampai Nabi Adam alaihissalam, perzinahan sama sekali tidak ada. Semuanya adalah nikah. Wa qala as-Suyuti awradahu al-Muhib at-Tabari fi Dzakhair al-Uqba wal Bazzar fi musnadihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Al-Imam Suyuti ini yang disebutkan oleh Muhib at-Tabari di dalam Dzakhair al-Uqba. Begitu juga Al-Bazzar di dalam musnadnya. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, dakhala nasun min Quraisyin ala Safiyah binti Abdul Muttalib. Seseorang datang dari Quraisy kepada Safiyah binti Abdul Muttalib, bibi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudari kandungnya Sayyidina Hamzah. Faja'alu yatafakharuna wa yadhkuruna al-jahiliyah. Mereka berbangga-banggaan di situ, mengingat-ingat tentang masa jahiliyah. Faqalat Safiyah bintu Abdul Muttalib. Kemudian Sayyidah Safiyah mengatakan, minna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, antara Quraisy ini dari Bani Hashim atau yang lainnya berbangga-banggaan, Sayyidah Safiyah hanya nyebut Rasulullah dari kita. Kemudian mereka mengatakan nabatatin nakhlah aw syajara fil ardil kasad, tumbuh kurma atau pepohonan di bumi yang lembab, yang subur. Bukan yang subur, yang tandus. Fa dzakarat dzalika Safiyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faghadib. Kemudian Sayyidah Safiyah menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah Rasulullah. Faqama 'alal mimbar. Nabi berdiri di atas mimbar. Kemudian Nabi berkata, "Ya ayuhan nas, man ana?" Wahai manusia, siapa saya? Maka mereka menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Nabi mengatakan, insibuni, coba sebutkan nasabku. Akhirnya mereka menyebutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dijawab oleh mereka, engkau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nabi mengatakan, fama balu aqwamin yunziluna asli fa wallahi inni la afdaluhum aslan wa khairuhum mawdi'a. Apa yang dilakukan oleh beberapa orang ini yang menurunkan garis keturunanku, demi Allah sesungguhnya aku adalah yang paling afdal di antara mereka dari segi keturunan, dan aku yang lebih baik di antara mereka dari tempat tinggalnya.
kan dicela tempat tinggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajal Hakim an Rabi'ah bin al-Harits radhiyallahu anhu qala balagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna aqwaman nalu minhu faqalu innama mathalu Muhammad kamathali nakhlatin nabatat min kanasin faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Hakim meriwayatkan dari Rabi'ah bin al-Harits radhiyallahu anhu beliau berkata sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada beberapa orang telah nyindir lah. Mereka mengatakan sesungguhnya permisalan Nabi Muhammad itu seperti pohon kurma yang tumbuh di tanah yang tandus. Marah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha khalaqa khalqahu faja'alahum firqatain faja'alani min khairil firqatain thumma ja'alahum qabail faja'alani min khairihim qabilan thumma ja'alahum buyutan faja'alani min khairihim baitan thumma qala ana khairukum qabilan wa khairukum baita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Allah ciptakan makhluk, Allah jadikan dua kelompok. Dari kelompok tersebut muncul yang terbaik di antara keduanya dan aku yang terbaik berada di yang terbaik dari keduanya. Kemudian Allah menjadikan suku demi suku. Yang awalnya enggak ada suku-sukuan, akhirnya ada suku. Setelah diberikan ke suku-suku, Allah pilihkan aku dari suku yang terbaik, yaitu Bani Hashim ataupun Quraisy. Summa ja'alahum buyutan, Allah kasih tempat-tempat tinggal masing-masing. Dan aku dipilihkan oleh Allah tempat tinggal yang terbaik, yaitu Mekah. Ana khairukum qabilan wa khairukum baitan, aku berada di qabilah yang terbaik dan di antara keluarga di tempat yang terbaik. Wa akhraj Ibnu al-Mundhir bi sanadin sahih an Ibnu Jurayj qala laisa azar aba Ibrahim wa innama huwa Ibrahim bin Tirah atau Tarah bin Syarukh bin Nahur bin Faligh. Imam Ibnul Mundhir meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Jurayj. Beliau berkata, Azar yang disebutkan ayahnya Nabi Ibrahim itu pada hakikatnya bukan ayah Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu bin Tirah atau Tarah bin Syarukh bin Nahur bin Faligh. Dikatakan wal Arab tutlaq lafdzul ab wal Arab tutlaq lafdzul ab alal am itlaqan syai'an. Orang Arab itu biasa menyebutkan, membiasakan, melafadzkan ab itu untuk paman. Kalimat abun itu ayah, tapi untuk paman. Itu sering terjadi dalam ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am kuntum syuhada'a id hadara ya'qubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Atau kalian menjadi saksi ketika hadir kematian kepada Nabi Ya'qub. Ketika itu Nabi Ya'qub berkata kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, siapa kerangan yang akan kamu sembah setelah aku wafat? Qalu, maka putra-putranya Nabi Ya'qub mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaik, aku menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayah-ayahmu. Siapa ayah-ayahmu? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Nabi Ishaq aba, betul, abun, ayahnya Nabi Ya'qub bin Ishaq. Nabi Ibrahim kakek, dibilang ab, wajar. Nabi Ismail saudaranya Nabi Ishaq. Siapa? Paman. Tapi abaika, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Nabi Ismail disebut dengan salah satu daripada abaknya Nabi, putra-putranya Nabi Ya'qub alaihissalam. Itu disebutkan dalam ayat Al-Quran. Begitu pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bisanadin dhaif an Ibnu Abbas, dengan sanad yang lemah dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal inna Aba Ibrahim lam yakun ismuhu Azar wa inna ma ismuhu Tarah.
seperti yang tadi disebutkan. Begitu juga Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dan Ibnu Munzir dengan beberapa sanad dari beberapa jalur yang sebagiannya sahih. Diriwayatkan dari Mujahid, beliau berkata laisa Azar aba Ibrahim. Azar itu bukan ayahnya Nabi Ibrahim. Al-Imam Suyuti mengatakan, "I'lam annal ahadits yusarrih aktsaruha lafdhan wa kulluha ma'na. Anna aba an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummahatihi ila Adam wa Hawa mutahharuna min danasi syirki wal kufri. Laisa fihim kafirun. Li'annahu la yuqalu fi aqil kafir innahu mukhtar wa la tahir wa la mustafa bal yuqalu najis." Ini sudah terulang kembali bahwasanya hadis-hadis itu sudah secara jelas, kebanyakan secara lafaz dan semuanya secara makna. Kebanyakan secara lafaz dan semuanya secara makna, bahwa garis keturunan Nabi baik dari jalur ayah ataupun jalur ibunya Nabi SAW sampai kepada Sayyidina Adam dan Hawa, mereka tersucikan daripada kotoran syirik, kufur. Tidak ada satupun dari mereka yang kafir ataupun yang syirik. Karena kalau kafir nggak pantas untuk disebut mukhtar, orang pilihan, wala tohir, orang suci, wala mustafa, orang yang dipilih secara khusus. Tapi mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka disebut dengan najis, sebagaimana Allah berfirman, wa innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu adalah mereka najis. Fa wajaba alla yakuna fi ajdadihi musyrikun. Fama zala manqulan min al-asrab al-tahira ila al-raham al-tahira. Maka wajib bahwa kakek-kakeknya Nabi semuanya itu enggak boleh ada yang musyrik, dan selalu berpindah dari sulbi yang tahir kepada rahim yang suci. Wa ma zala yatanaqalu nuruhu min sajidin ila sajidin kama qala ta'ala alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dan selalu berpindah cahayanya Nabi SAW dari orang yang sujud menuju orang yang sujud, dari orang muslim menuju orang muslim sampai Nabi Muhammad. Karena itu Allah berfirman, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Perpindahanmu pada orang-orang yang ahli sujud. Fal ayah tadullu ala anna jami'a abaihi sallallahu alaihi wasallam kanu muslimin. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh garis keturunan Nabi itu adalah orang-orang yang muslim. Wa hina idzin wajib al-qat'u bi anna walida Ibrahim makana minal kafirin wa inna makana dzalika ammahu. Maka kalau sudah seperti itu wajib diputuskan bahwasanya ayahnya Nabi Ibrahim bukan orang kafir, melainkan itu adalah pamannya. Azar itu adalah pamannya. Imam Ibnu Hajar al-Haytami al-Makki menyebutkan al-ahadits musarrihah lafdhan wa ma'nan anna aba'ahu wa ummahatihi sallallahu alaihi wasallam ila Adam mukhtaruna kiram wa anna ummahatahu tahirat wa anna ummahatihi tahirat wal kafir la yuqalu fi haqqi mukhtar wa la karim wa la tahir bal najis. Terulang sekali lagi, Sayyidina Imam Ibnu Hajar al-Haytami menyebutkan hadis-hadis itu sudah terang-terangan secara lafaz dan makna menjelaskan bahwa ayahnya Nabi Muhammad, ibundanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang pilihan, orang-orang suci, dan kafir tidak pantas untuk disebut dengan mukhtar, dipilih, karim, orang yang mulia, wala tahir, bahkan juga tidak pantas dikatakan suci, bal najisun. Wa hakadha tahharallahu rasulahu bil hifdzi fil aslab wal arham wa tiflan wa nashi'an wa kahlan hatta gaddasahu bi zuhuri nabi nubuwwatihi wa syarafahu bil gurbati wa tayyabahu bi ruhihi wa jallalahu bi bahaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi. Begitulah Allah sucikan Rasulnya dengan dijaga dari garis keturunan, tulang-tulang sulbi, rahim-rahim yang suci, dari kecil pertumbuhannya sampai tuanya Allah sucikan dengan dimunculkan sebagai nabinya, Allah muliakan, didekatkan, Allah wangikan dengan rohnya, dan Allah berikan jalal dengan haibah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha nara fi hadzal maslak ma yu'akkid dzalikal manhaj wa yu'ayyidul fikra wa yantabiq ma'al
mantiqis salim li salamatil abawain karimin Rasulillah. Begitulah kita berpendapat di dalam metode ini apa yang menguatkan metode dan cara berpikir sehingga menjadi nyata jelas dari orang-orang yang sehat menyatakan keselamatan kedua orang tua Nabi yang mulia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ma ta'ammakna bi tiga fima marra bina min ayatin wa hadits wa athar nara anna kulla asr min usuli alaihi salatu wasallam mundu Adam alaihi salam ila abihi Abdillahi wa min khairi qarnin ila khairi qarn wa min afdali asrin ila afdal wa min adhari rahim ila adharih wa qad dallatil ardu bi iradatillah wa masyiatihi min sayyidina Adam la takhlu min unasin alal fitrah ya'budunallaha wa yuwahhidunahu wa bihim tuhfadul ardu wal kaunu min halak. Kalau kita selalu memperhatikan dengan dalam, dengan detail atas apa yang berlalu dari kita, dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, riwayat-riwayat asar, kita perhatikan semuanya akan kita lihat, kita temukan bahwa setiap dari orang dari keturunan Nabi sallallahu garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Adam sampai ayahnya Rasulullah itu termasuk daripada kurun-kurun terbaik sampai kepada kurun yang terbaik, yaitu kurunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada garis keturunan yang terbaik di masa itu sampai yang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari rahim-rahim yang suci sampai yang paling sucinya rahim. Wa qad dallatil ardu, dan selalu dinaungi bumi ini dengan iradatullah, kehendak Allah, masyiatuhu, keinginan Allah. Dari Nabi Adam tidak ada satupun dari manusia, tidak terlepas dari manusia yang fitrah, dari Nabi Adam sampai Rasulullah itu tidak ada satu, tidak kosong ya, daripada manusia-manusia yang fitrah. Selalu ada yang ya'budunallaha, menyembah Allah, wa yuwahhidunahu, mentauhidkan Allah, wa bihim tuhfadul ardu, dengan mereka lah dijaga bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, wal kaun, dan alam semesta ini min laulahumu bainal anami wa laulahum bainal anami ladudika jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena mereka para aulia, orang-orang yang saleh, maka hancur bumi ini karena banyaknya penistaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau itu di zaman setelah Nabi, lah apalagi untuk menanti kedatangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin kosong daripada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah kehendak Allah, iradatullah. Dan itu dipilihkan dari orang-orang yang menyembah Allah, yang masih menyembah Allah itu dari garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan disebutkan masih panjang tentang apa yang disampaikan oleh Sayyid Ishaq Azur daripada keselamatan kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi orang-orang yang sangat kuat dalam menjaga keimanan ini, tidak terganggu, tidak tergoyahkan dengan apa yang dibisikkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi semakin bertambah dan kuat, menjadi orang-orang yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.